Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurlailia dengan NIM 01221089. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret hitung dan deret ukur serta penerapannya dalam ekonomi. Deret hitung dan deret ukur. Deret hitung, deret aritmatika adalah suku-suku yang ditunjukkan oleh barisan aritmatika. Barisan yang setiap suku dengan suku sebelumnya memiliki selisih yang sama. Dengan rumus U, N sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangin 1 tutup kurung B. Sn sama dengan setengah N buka kurung 2A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B tutup kurung. Sn sama dengan setengah N buka kurung A ditambah UA tutup kurung. B sama dengan UN dikurangi UN min 1. UN sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. N sama dengan UN dikurangi A per B ditambah 1. UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung B. SN sama dengan setengah N buka kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 B tutup kurung. SN sama dengan setengah dalam kurung A ditambah UN. B sama dengan UN dikurangi UN min 1. UN sama dengan SN dikurangi SN dikurangi 1. N sama dengan UN dikurangi A ditambah 1 per B. Di mana UN suku ke N. SN jumlah N suku pertama. B beda, A suku pertama. Ada beberapa soal tentang deret itu. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah titik. Maka U10 dan S10 adalah soal kedua. Jumlah suku pertama dan ketiga suatu baris aritmatika sama dengan 8. Tentukanlah baris aritmatika tersebut. Jika suku pertamanya sama dengan 1. Sebuah deret aritmatika ditulis berikut ini. 3 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 18 ditambah titik. Tentukan jumlah 11 suku pertama. Deret ukur atau deret geometri adalah suku-suku yang ditunjukkan oleh barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang setiap suku dan suku sebelumnya memiliki rasio yang sama. Dengan rumus UN sama dengan A, R pangkat N min 1. R sama dengan UN per UN min 1. SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 kurangi R. Atau SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. S dengan lambang pangkat sama dengan A per 1 dikurangi R. Jika min 1 lebih kecil dari R, lebih kecil dari 1. UN sama dengan A pangkat N dikurangi 1. R sama dengan UN per UN kurangi 1. SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Atau SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1.
S sama dengan A per 1 dikurangi R jika min 1 lebih besar dari 1. Di mana UN suku ke N, A suku pertama, R rasio, sama dengan jumlah perbandingan suku ke N dan ke N-1. SN sama dengan jumlah suku pertama, S jumlah tak terhingga. Adapun beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama, 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah titik-titik-titik. Deret tersebut adalah deret geometri dengan U9. Yang kedua, dari deret di atas, tentukanlah jumlah 8 suku pertama. Soal yang ketiga, deret geometri 100 ditambah 50 ditambah 25 ditambah titik-titik-titik. Tentukan jumlah tak terhingga. Yang terakhir, hitung dengan deret hitung. Perusahaan keramik dalam kutip Go Green menghasilkan 15.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan menambahkan tenaga kerja dan peningkatannya produktivitas, perusahaan mampu menambahkan produktivitas sebanyak 1.000 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksi konstra berapa buah keramik yang dihasilkan pada bulan 10, berapa buah yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. A sama dengan 15.000, B sama dengan 1.000, N sama dengan 10. S10 sama dengan 15 ditambah dalam kurung 10 dikurangi 1, tutup kurung 1.000, sama dengan 24.000. U10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 15 ditambah 24.000, sama dengan 195.000. Jumlah produksi pada bulan ke-10 adalah 24.000 buah, sedangkan jumlah seluruh keramik yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah sebanyak 195.000 buah. Penggunaan deret dalam ekonomi. Penggunaan deret dalam ekonomi, dalam bidang bisnis dan ekonomi. Teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Apabila perkembangan atau pertumbuhan suatu gejala tersebut berpola seperti pertumbuhan nilai-nilai suku sebuah deret hitung atau deret ukur, maka teori deret yang bersangkutan relevan ditetapkan untuk menganalisisnya. Model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penambah modalan, bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya. Model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung, misalnya besarnya pengembalian kredit di masa mendatang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima pada masa mendatang. Deret adalah dari presentasi yang telah saya sampaikan dapat saya simpulkan sebagai berikut. Kesimpulannya, deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret di mana dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari suku ke suku berikutnya. Dari segi pola, perubahan bilangan ada siklus khususnya. Deret, harmoni. Dalam ilmu ekonomi, deret hitung dan deret ukur banyak digunakan dalam hal menghitung pertumbuhan penduduk dan pangan, mengukur biaya produksi dan pendapatan, serta menghitung bunga majemuk dalam dunia perbankan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.